Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NPM 2040302034. Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Borneo Tarakan. Nah, di sini saya akan membacakan sedikit materi mengenai gerbang logika dan flip-flop. Nah, langsung saja. Gerbang logika. Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika Boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner tersendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Gerbang logika ini dipresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai biner, akan ditunjukkan dengan angka 1. Sebaliknya, jika memiliki nilai salah, akan ditunjukkan dengan angka 0. Nah, untuk fungsi gerbang logika. Gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang integrasi. Kebanyakan gerbang logika menggunakan bilangan biner 0 atau 1. Bisa juga disebut dengan true atau false. Biasanya terdiri dari dua buah nilai, yaitu input dan satu nilai output. Nah, tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan atau input yang menghasilkan keluaran atau output yang logis. Jenis-jenis gerbang logika. Terdapat beberapa jenis gerbang logika yang digunakan. Berikut adalah jenis-jenis gerbang logika dan tabel kebenarannya. Nah, jenis yang pertama yaitu gerbang AND. Gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika input adalah bilangan 1, maka outputnya akan menjadi 1. Nah, bisa dilihat tabel atau gambar dan tabel kebenaran. Yang kedua yaitu gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Nah, untuk tabelnya dan gambarnya bisa dilihat. Yang ketiga yaitu gerbang NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, bisa dilihat tabel dan gambarnya. Yang keempat yaitu gerbang NAND. Gerbang ini adalah gabungan dari gerbang AND dan NOT. Karena itu,
output yang dihasilkan gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Nah, gambar dan tabel kebenaran. Yang kelima yaitu gerbang NOR. Adalah gerbang dari gerbang OR dan NOT, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR atau OR. Nah, untuk gerbang XOR, gerbang ini merupakan dua input yang menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan untuk input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Nah, untuk gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1 dan input B sama dengan 0, maka input yang dihasilkan adalah 0. Sedangkan input adalah sama, maka akan menghasilkan input 1 atau biner 1. Nah, untuk flip-flop atau materi flip-flop. Flip-flop di sini adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu atau trigger. Flip-flop mempunyai dua output keluaran yang salah satunya adalah outputnya merupakan komponen output yang lain. Untuk flip-flop yang pertama kali ditemukan oleh dua orang ahli fisika Inggris, yaitu William Ellis dan Jordan pada tahun 1918. Ini merupakan dasar yang menyimpan data memori pada komputer maupun smartphone. Flip-flop juga dapat digunakan sebagai penghitung detak dan sebagai mensinkronisasikan input sinyal waktu variabel untuk beberapa sinyal waktu referensi. Nah, untuk flip-flop JK. Flip-flop JK adalah adanya kondisi terlarang atau yang berarti diberi beberapa pun inputan, asalkan terdapat clock, maka akan menjadi perubahan pada keluarannya atau outputnya. Berikut adalah simbol dan tabel kebenaran dari JK atau flip-flop JK.
Nah, bisa dilihat tabel dan simbol. Yang kedua, RS flip-flop. Untuk RS flip-flop ini, dasar dari semua flip-flop yang memiliki dua gerbang inputan atau masukan, yaitu R dan S. Untuk R artinya reset dan untuk S artinya set. Flip-flop yang satu ini mempunyai dua keluaran atau output, yaitu key dan key action. Bisa disebut dengan key action. Bila S diberi logika 1 dan R diberi logika 0, maka output key akan berada pada logika 0 dan key not atau key action pada logika satunya. Bila R diberi logika 1 dan S diberi logika 0, maka keadaan output akan berubah menjadi key berada pada logika 1 dan key not atau key action pada logika 0. Sifat paling penting dari flip-flop adalah bahwa saat ini dapat menempati salah satu dari dua keadaan stabil, yaitu stabil 1 diperoleh saat key sama dengan 1 dan key not atau key action sama dengan 0. Untuk stabil kedua diperoleh saat key sama dengan 0 dan key not sama dengan 1 atau key actionnya sama dengan 1. Nah, untuk tabel dan gambarnya dari RS flip-flop atau flip-flop RS. Nah, selanjutnya yaitu flip-flop D. Flip-flop D merupakan salah satu jenis flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop RS. Perbedaan dengan flip-flop RS terletak pada inputan R atau masukan R dan D. Pada flip-flop D, inputan R atau masukan R terlebih dahulu diberi gerbang NOT. Maka setiap masukan ke flip-flop D ini akan memberi keadaan yang berbeda pada input RS. Dengan demikian, hanya terdapat dua keadaan set atau S dan reset atau R. S sama dengan 0 dan R sama dengan 1 atau S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Jadi dapat diisi. Berikut adalah gambar dari simbol dan data sheet dari flip-flop D. Nah, bisa dilihat gambar dan tabelnya untuk flip-flop D. Soalnya sini agak rabun. Mohon maaf jika tidak terlalu jelas. Selanjutnya untuk CRS flip-flop atau flip-flop CRS bisa disebut dengan clocked RS flip-flop.
yang dilengkapi dengan sebuah terminal pulsa clock. Untuk pulsa clock ini berfungsi mengatur keadaan set dan reset. Jika pulsa clock berlogika 0, maka perubahan logika pada input R dan S tidak akan mengakibatkan perubahan pada output key dan key note. Akan tetapi, apabila pulsa clock berlogika 1, maka perubahan pada input atau masukan R dan S dapat mengakibatkan perubahan pada output key dan key note. Berikut gambar dan simbol dari simbol dan tabel kebenaran dari flip-flop CRS. Nah, bisa dilihat gambar dan tabel kebenaran. Yang selanjutnya yaitu flip-flop T. Flip-flop T merupakan rangkaian flip-flop yang telah dibuat dengan menggunakan flip-flop JK. Yang kedua inputnya dihubungkan menjadi satu, maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalik output sebelumnya atau keluaran sebelumnya. Jika inputannya atau masukannya tinggi dan keluarannya akan tetap jika inputnya rendah. Berikut adalah gambar tabel gerbang logika dan simbol dari flip-flop T. Ini untuk gambar dan simbol dari flip-flop T. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.